kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, bagaimana misalnya kasusnya, misalnya lupa sholat, salah satu sholat wajib. Sholat Isya lupa. Kita udah bangun subuh, kita sholat, ya Allah ternyata lupa nih belum sholat Isya. Kapan sebaiknya kita kemudian mengkodok? Kadang-kadang ada yang berpikiran, oh ya udah karena waktunya Isya, kodoknya entar aja deh, Isya aja deh. Atau pada saat kita bangun, kita ingat kita langsung mengkodok. Meskipun bukan waktunya. Yang afdol kalau dia meninggalkan sholat dalam bilangan yang sedikit nih. Semalam tidak sholat Isya. Ingatnya misalnya waktu duhur. Maka dia kodok seketika itu. Karena itu kan hutang kepada Allah. Semakin cepat dia membayar itu semakin bagus. Kapan kodok itu boleh diakhirkan? Kata ulama kalau hutangnya kebanyakan. Na'udzubillah nih. Ada orang tidak sholat 10 tahun. Kan dia untuk mengkodok sholat itu kan tidak mungkin. Maka untuk mengingat bilangan itu, kalau nanti dia sholat misalnya 100, takutnya lupa atau bagaimana. Kata ulama, barengkan saja pada setiap sholat fardunya. Jadi subuh dia 2 kali, asar 2 kali, nanti isya, begitu seterusnya seumur hidupnya. Sampai atau tidak sampai, itu dianggap oleh para ulama sudah bagian dari taubat. Tapi kalau yang ditinggal itu satuan, maka yang afdal itu kapan dia ingat, dia wajib untuk mengkodok. Masih menanggapi dari statement Pak Kiai. Kalau kemudian saya pernah mendengarkan juga Pak Kiai ada pendapat yang mengatakan ya kalau misalnya kita ya itu tadi ya nauzubillah mungkin pernah dalam satu masa fase, dalam hidup dalam satu masa dalam hidup kita mungkin meninggalkan sholat dalam jangka waktu yang lama. Tobat aja cukup. Jadi sebenarnya bagaimana Pak Kiai? Tidak tobat saja cukup gitu. Tobat itu dibuktikan dengan kesungguhan dia. Makanya tadi kata ulama, kata guru saya itu tidak kemudian catatan yang kaku. Misalnya gini, ada orang bahkan 10 tahun dia tidak sholat, kemudian dia ingin bertobat. Bukti dari taubatnya, dia setiap sholat 5 waktu itu melakukan 2 kali. Sekalipun nanti bisa jadi dia tidak utuh bayar 10 tahun dengan 10 tahun. Tapi dia sudah membuktikan berusaha. Kata guru saya, itu diambil dari pesan yang tersirat ketika ada orang bertaubat tuh setelah membunuh 99, yang bunuh 1 lagi jadi genap 100. Itu kan diminta taubat. Tapi syaratnya dia harus pindah. Padahal dia belum sampai tempat sana. Ketika dihisap oleh Allah nanti, ternyata dia sudah dianggap taubat. Karena dia sudah menuju ke sana. Kenapa tidak cukup tanpa mengkodok, hanya sekedar taubat? Kita kan tidak tahu, itu taubat benar apa enggak. Tapi ketika dia berusaha untuk kemudian sholat 2 kali pada setiap waktu, itu menunjukkan kesungguhan dia untuk bertaubat. Oke, jadi semua kembali pada kesungguhan kita. Kesungguhan, pembuktian kita pada Allah. Pak Kiai, soal sholat Jumat Pak Kiai. Apakah benar bahwa jumlah jamaah sholat Jumat itu harus 40 itu minimal dan harus dilaksanakan misalnya di masjid gitu Pak Kiai? Sebenarnya fikih sholat Jumat itu seperti apa Pak Kiai? Ini bukan dalil perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi kan pasti didengar oleh semua orang. Ini persoalannya, sholat Jumat itu dalilnya itu berdasarkan fi'lun Nabi, kejadian di masa Rasulullah. Jadi Nabi itu tidak pernah bicara sholat Jumat itu harus sekian orang. Nggak pernah bicara. Tapi praktek yang berlaku di masa Rasulullah. Nah, persoalan praktek ini nanti periwayatannya berbeda-beda Mila. Ada misalnya Imam Abu Hanifah itu melihat sholat Jumat itu tidak peduli dengan riwayat yang disampaikan dari Nabi. Tetapi melihat syarat utama sholat Jumat itu apa? Berjamaah. Maka kata Imam Abu Hanifah, paling sedikitnya jamaah tuh 2 orang. Tambah 1 dengan khotib nih tugasnya nih. Maka sholat Jumat menurut Imam Abu Hanifah sah dengan 3 orang. Tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah Jumatan bertiga. Itu penting. Ya. Tapi sebagai hukum pasti, kata Imam Abu Hanifah, 3 orang itu sah. Ya. Imam Malik itu 12 orang. Gitu loh. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad lah yang kemudian menegasikan itu 40 orang.
ini semuanya dari mana? Kisahnya macam-macam nih. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu menganggap bahwa riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat lainnya yang mengatakan bahwa kami sholat Jumat di masa Rasulullah itu selalu berbilang 40 minimalnya. Maka dari situ diambillah kesimpulan Jumatan itu harus 40 orang. Nah, Imam Malik itu mengambil riwayat dan sebagian pengikut Imam Ahmad hari ini itu mengambil riwayat dari cerita turunnya surah Al-Jum'ah itu. Ya, wa idza ra'au tijaratan Allah waning faddu wa taroku kaqaima. Jadi dulu Rasulullah pernah berkhutbah di masjid Jumatan. Ketika tengah-tengah Rasulullah itu Jumatan, ada pedagang dari luar kota datang. Maka orang di masjid ini nggak tenang Mila, ingin memboking dulu lah barang dagangan itu supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Maka mereka watarokuka ini, meninggalkan Rasulullah ini qaiman lagi berkhutbah. Nah, ini ketika keluar, maka timbul pertanyaan nih, setelah sahabat meriwayatkan dulu Nabi pernah kejadian seperti ini. Maka ada yang nanya, kam kuntum yauma idzin, kalian yang tersisa di depan Nabi itu berapa? Ada orang jawab, yakun nasna asyara rajulan, kita nyisa 12. Pertanyaannya, itu 12 ngitung beneran? Atau misalnya, banyak kayak gini kayaknya 12. Oh banyak kayak gini kayaknya 40. Nah itulah yang menjadi perselisihan pada bilangan sholat Jumat. Nah guru saya dulu melihat dari sisi yang berbeda. Kata guru saya, Faiz, saya lebih tentram ikut madhabnya Imam Syafi'i yang 40 karena berdasarkan kepantasan. Kan tidak aneh lah kata beliau, kalau sholat Jumat itu 3 orang gitu ya. Tapi kalau 40 itu sesuai kan dengan namanya itu hari raya mingguan, kumpul banyak orang. Tetapi para pemirsa, guru saya juga berpesan, adanya begitu banyak perbedaan itu menenteramkan orang. Misalnya ada orang yang hidup misalnya di tahta suci Vatikan yang tidak banyak orang Muslim. Karena tugas dia bertahun-tahun di situ. Masa iya sholat duhur bertahun-tahun? Boleh jadi mazhab Imam Abu Hanifah bisa diterapkan di sana. Dia tetap memiliki landasan aspek kebahasaan yang bisa dijadikan dalil. Syarat utama Jumat itu adalah berjamaah. Dengan 2 orang makmum dan 1 orang imam, itu sudah dinamakan jamaah. Maka Jumatnya sah. Makanya kadang saya berpikir misalnya di beberapa pelosok negeri yang mungkin muslimnya bukan mayoritas, bagaimana kalau misalnya tidak sampai 40 apakah juga? Dan ini para pemirsa kalau boleh saya tambahkan Mila, ini juga ada perdebatan di kalangan para ulama. Ada ulama yang mensyaratkan 40 itu harus orang yang mukim di situ. Pertanyaannya Mila, sepanjang Sudirman Tamrin itu isinya masjid bukan orang yang mukim. Bahkan nanti di masjid di CNN ini yang di depan itu rasanya yang mungkin cuma berapa orang. Yang sholat di sini itu rata-rata orang yang mungkin KTP-nya tinggalnya itu di Jabodetabek. Nah ini juga perlu penyikapan. Apakah dulu syarat mustautin, mukim, orang situ, itu diucapkan oleh Nabi atau itu adalah pemahaman. Karena dulu yang sholat itu ya memang orang di Madinah, memang orang mau kemana zaman dulu. Tapi pola kehidupan kita kan sekarang berbeda gitu. Nah ini juga perlu disikapi. Dulu para ulama itu tidak membolehkan Jumat itu dilakukan dalam bentuk yang banyak. Harus di satu tempat, namanya juga jami'. Kita bayangin kalau itu kemudian diterapkan hanya sholat di Jakarta di Masjid Istiqlal, rasanya banyak yang tidak sholat. Nah oleh karena itu penting kita memahami semua yang merupakan pemahaman dari peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah untuk tidak kemudian menutup pintu perbedaan yang mungkin akan menyempitkan cara kita beribadah kepada Allah hari ini. Baik, luar biasa. Oke, kita jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.